Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. A few moments later. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada podcast kali ini kami akan membahas tentang kasus-kasus mahasiswa yang bunuh diri. Saya Astri Ramadhani Mangala dengan NPM 2240605056. Saya Nawang Dewi Ramadhani dengan NPM 2240605012. Saya Nurjana dengan NPM 2240605022. Saya Dimas Putri Maharani dengan NPM 2240605003. Nah, jadi kan lagi viral nih ya kasus-kasus mahasiswa yang bunuh diri gitu kan. Nah, kalian nih punya nggak sih cerita-cerita kasus-kasus yang kalian dapat nih dari mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri nih? Ada, kalau aku tuh seorang mahasiswa dari USK, Fakultas Hukum di Aceh, ditemukan bunuh diri di kamar kosnya. Dugaan kuatnya dikarenakan dia tuh depresi karena merasa susah sekali gitu mengerjakan skripsinya, dan dia ini tidak punya teman bercerita untuk berkeluh kesah dalam proses pengerjaan skripsinya, dan tidak ada teman untuk menukar pikiran dalam ini pengerjaan skripsinya. Walaupun dia tuh mempunyai kekasih, tapi kekasihnya tuh tidak menjamin juga bisa bercerita begitu kan sama kekasihnya. Memang sih kalau di dunia perkuliahan nih kita butuh teman gitu nah kan, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jadi kalau ngerjakan skripsi itu kita nggak sendirian, meskipun itu tugas individu ya, tapi kita tetap butuh teman gitu buat menemani. Nah ya, apalagi juga pacar tuh kan, kita kan punya pacar. Misalkan kita punya pacar nih, nah belum tentu juga pacar tuh bisa terima respon kita tentang curhatan kita tentang kuliah tuh kan. Makanya itu kita harus butuh teman juga, cari teman-teman yang sefrekuensi lah. Jadi aku ada nih satu kasus nih dari mahasiswa UMY. Dia ini dikenal sebagai mahasiswa aktif gitu nah di asramanya kan. Jadi sehari sebelum dia melakukan aksi bunuh dirinya nih, sehari sebelum itu dia sudah minum obat 20 butir obat sakit kepala. Tapi saat itu tuh aksinya tuh gagal karena masih bisa diselamatkan, masih dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah terus pas besok harinya pada Senin pagi tuh dia coba lompat dari lantai 4 gedungnya di UMY situ kan. Namanya juga sudah lompat dari lantai 4 kan ya, mau gimana lagi kan, pasti sudah tidak terselamatkan gitu kan. Jadi aksinya ini nih bunuh diri dilakukan tuh karena dia tuh depresi gitu. Nah terus dia melakukan bunuh diri ini pada saat teman-temannya tuh, teman asramanya tuh masih tidur, jadi tidak ada yang tahu kalau dia melakukan ini. Oh, jadi dia ini sudah mencoba bunuh diri ini sudah 2 kali gitu. Nah, pembunuhan yang kedua akhirnya betul-betul Ya, jadi yang pertama tuh yang obat 20 butir tuh dia masih sempat diselamatkan lah kan, karena sempat dibawa ke rumah sakit. Nah yang kedua nih sudah tidak bisa karena sudah jatuh lah dari lantai 4 namanya begitu kan. Nah aku juga ada nih cerita bunuh diri dari mahasiswi UNES yang bunuh diri di Mall Prago lantai 4 Semarang. Nah mahasiswi ini tuh angkatan 2021. Dia tuh bunuh diri karena tekanan dari kuliah dan tekanan dari pacarnya, karena dia tuh dicintainya tuh cuma karena nafsu aja gitu. Nah bahkan sebelum dia meninggal tuh dia sempat posting ulang di TikTok kan tentang dicintai tubuh dan dicintai karena nafsu doang. Terus tuh sebelum dia bunuh diri juga teman-teman dia udah melakukan percobaan bunuh diri di tempat kerjanya, tetapi digagalkan oleh teman-temannya. Terus tuh ibunya juga sering lihat dia bengong, terus sering merokok gitu kan. Ibunya juga udah tegur kenapa sering merokok, tapi nggak ada respon dari anaknya. Nah dari itu dia tuh bunuh diri karena udah tekanan batin banget. Jadi kita tuh kayak nggak usah terlalu kecintaan lah ya sama cowok, pakai logika aja kalau misalnya pacaran tuh kan. Iya, apalagi zaman sekarang nih laki-laki nih mencintai perempuan nih memang cuma karena nafsunya aja.
Jadi kita nih sebagai perempuan nih pandai-pandai lah kita menjaga diri kan, apalagi yang anak-anak rantau begini nih kan, nggak ada yang mengawasi di kos tuh, kita nggak tahu mereka ngapain gitu kan. Jadi dari cerita Nawang nih berarti dia nih kuliah sambil kerja. Iya betul, mulai sambil kerja. Berarti bebannya memang berat Berat. ya. Nah, kalau aku ada baca cerita dari TikTok nih lewat di FYP, yaitu mahasiswa Undino Semarang. Nah, dia nih lagi ngerjain skripsi. Nah, dia nih memang sudah berniatan memang mau bunuh diri. Nah, dia bunuh dirinya di dalam kosnya. Nah, si pacar nih menghubungi cewek ini tapi tak direspon. Akhirnya dia ke kosnya nih cewek, jadi dia minta tolong sama pemilik kos untuk ngebukain pintu kosnya. Nah, pas sudah dibuka, nah si cewek ini sudah terbaring, sudah nggak bernyawa gitu. Nah, dia juga sempat meninggalkan surat. Isi suratnya tuh dia ini memang sudah capek, terus tuh memang bunuh diri ini memang sudah pilihannya gitu. Emang sih bunuh diri ini kayak bukan jalan keluar permasalahan gitu. Iya. Nah, masih banyak sebenarnya cara yang untuk menyelesaikan masalah nih kan. Apalagi yang sudah memang depresi dengan pilihannya bunuh diri ini, kita nih sebagai teman, sebagai orang tua tuh kayak bantu dukung dia gitu, nah supaya mentalnya nih nggak terganggu. Nah ya apalagi kan karir kita masih panjang tuh, harus kita tuh juga harus bahagiakan kedua orang tua, masih lah intinya banyak lah yang harus kita bahagiakan. Kalau dengan bunuh diri itu bukan hal yang baik sih. Iya. Apalagi dilarang agama juga kan. Iya. Terus bagaimana lah tanggapan kita nih sebagai mahasiswa nih kan dengan kasus-kasus yang ada nih, tanggapan kalian? Nah, menurutku sih kita harus memperkuat ilmu agama lah agar kita tuh tidak cepat mengambil keputusan tuh untuk bunuh diri, kayaknya sih gitu. Sebelum kita melakukan juga kita mungkin harus berpikir itu Iya. kan. Soalnya kan hal bunuh diri tuh ulang lagi itu tuh nggak hal yang wajar gitu. Kalau dari aku sih mungkin kita tuh healing lah ya, bahasa anak muda Iya. sekarang tuh healing, cari kesibukan yang membuat kita senang, jangan berada di lingkungan toksik, jauhilah dari lingkungan toksik tuh, karena itu akan membuat energi kita semakin terpenuhi, maksudnya kayak kurang Iya, gitu nah iya. energi kita tuh jadi drop gitu. Jadi healing lah ke tempat yang memang menurut kita tuh bisa kita lepas semuanya. Ya, kembali lagi sih yang pertama tadi ya, kalau bunuh diri itu bukan solusi ya Iya. dari segalanya. Jadi kebanyakan kasus bunuh diri ini karena karena ada tekanan gitu nah dari orang tua, dari teman-temannya yang berekspektasi tuh tinggi ke kita supaya kita cepat lulus. Apalagi mahasiswa akhir tuh kan banyak betul tekanannya dari orang tua, dari temannya. Jadi itu sih faktor-faktornya ya. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.